Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Sampai detik ini saya maupun Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus komisi, puji Tuhan tidak mendengar ada saudara-saudara yang terpapar sakit yang sampai kemudian disebut sebagai korban pandemi COVID-19. Syukur kepada Allah. Dan ternyata kebaikan Tuhan lebih dinyatakan lagi di saat kita yang pada hari ini, Minggu 26 April, kita bisa memasuki masa Paskah yang ketiga. Suatu sukacita besar, karena kemenangan Allah kita rayakan kembali. Dan saat ini mari kita mengkhususkan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, yang merupakan sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang imut, yang manis, yang selalu minta sama bapaknya, minta sama ibunya, ini itu, berbahagialah. Anak-anakku harus bahagia di rumah bersama dengan ibu, ya, bersama dengan bapak, bersama dengan mama, papa. Dan hari ini mari kita bergembira. Karena ternyata keluarga kita ini adalah bagian dari alam semesta, di mana kita hidup bersama-sama sebagai bagian yang disebut dengan koloni keluarga. Hai makhluk alam semesta, Kidung Jemaat nomor 60. Bersama-sama kita pujikan. Bapak Ibu Saudara, yakin betul bahwa kita ini bagian dari alam semesta yang diberkati oleh Tuhan, diberi hidup, dihembusi roh Tuhan. Nah, karena Tuhan baik, Dia ingin menjaga supaya yang baik-baik tadi itu terjaga. Dengan apa? Dengan hukum. Loh, kenapa hukum? Karena justru dengan hukum Allah mengendaki kita semua bisa menjaga satu dengan yang lain, termasuk sesama alam ciptaan. Bunyinya di Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum itu bisa berdampak mendisiplinkan, menertibkan, menghadang, ya. Tetapi juga dia bisa mengayomi, melindungi. Bayangkan seandainya para pengendara motor itu boleh lari seenaknya sendiri, bagaimana dengan mereka yang baru belajar naik motor? Ya, bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama-sama. Nah, hukum Tuhan juga demikian. Hukum Tuhan akan melindungi tatkala dia benar-benar pada posisinya untuk melindungi. Contohnya, Bapak Ibu Saudara ketika berbuat salah terhadap orang lain, itu karena faktor tidak sengaja. Wah, bagaimana? Apakah ini juga akan diperlakukan yang sama kepada mereka yang dengan sengaja, terencana? Tentu berbeda. Dan saya bukan pakar yang berbicara mengenai itu, tapi kita yakin bahwa Tuhan berikan hukum adalah Tuhan yang akan menentukan porsi mana dia berlaku sebagai hukum, porsi mana dia berlaku sebagai pengayom. Nah, Bapak Saudara, mari kita yang sudah diberi hukum itu adalah kita yang diberi belas kasihan. Dan Kidung Jemaat nomor 39 kita akan pujikan, ku diberi belas kasihan. Mari kita pujikan. Sekali kita telah mendapat belas kasihan dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ini terbukti pada pengakuan pemazmur di Mazmur 116. Kita akan baca demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur 116 kita akan bersama-sama baca dari ayat yang ke-5. Ya, kita akan baca bersama-sama sampai yang ke-7, nanti menyambung petunjuk hidup baru. Demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah,
tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, ketika Tuhan menempatkan dirinya sebagai pengasih penyayang yang adil, yang selalu berbuat baik dalam pemeliharaannya kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lemah, orang-orang yang takut, yang khawatir dan sebagainya, yang tidak mendapat keselamatan, diselamatkannya. Apakah dengan demikian Bapak Ibu Saudara tega untuk meninggalkan, menjauh darinya? Kembalilah atas kebaikan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahwa kita semua meyakini sabda Tuhan abadi. Kidung Jemaat nomor 50A, kita pujikan bersama-sama. Bapak Saudara, yakin bahwa sabda Tuhan abadi seluruh langkah bagi kehidupan kita, yang menuntun kita kepada arah kembali kepada Tuhan. Mari kita tetap on the track-nya Tuhan. Kita jalan di jalurnya Tuhan di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Bapakku yang penuh kasih, Minggu Paskah yang ketiga ini penghayatan kami semakin mengkerucut bahwa di hari kemenangan Tuhan adalah hari di mana kami harus senantiasa bersyukur karena cinta kasih dan kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi kehidupan kami. Ini terbukti Tuhan, walaupun kami baik-baik di rumah saja, kami tetap selamat, kami tidak bepergian yang tidak penting, Tuhan tetap menjaga kehidupan kami. Tuhan memberikan pemeliharaan yang indah. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Cintamu adil, cintamu penuh kemenangan, cintamu tulus, penuh belas kasihan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman, saudara-saudara kami di Gereja Kristen Jawa Gebyok ini Tuhan. Engkau telah mengarahkan kebaikan. Engkau telah memberikan sesuatu yang melebihi harga-harga sembako, bantuan-bantuan pemerintah. Engkau melawat kami senantiasa. Engkau telah memberkati keluarga-keluarga kami yang sakit. Engkau telah memberikan kesempatan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau melawat, Engkau menjamahkan saudara-saudara kami ini dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami menyerahkan untuk hari-hari ini Tuhan. Beberapa hari ini ayahanda dari Bapak Ferry yang tentu dirawat di rumah sakit Dr. Un Solo Baru, Bapak Tejo Tuhan, berkenanlah kami menyatukan hati untuk kami mendoakan kesembuhan saudara kami ini, dan upaya yang dilakukan untuk terus menjaga kesembuhan oleh Ibu Warsiem beserta keluarga besarnya juga Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan kami juga mendoakan untuk Bapak Budi Hartono yang telah merampungkan beberapa upaya pemulihan yang terjadi bagi kesehatannya. Tetap Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan masih banyak beberapa saudara-saudara kami di GKJ Gebyok ini Tuhan, yang tentu membutuhkan kuasa-Mu. Dan sedikit kami bersyukur, kami lebih banyak bersyukur, itu semua Tuhan berkenan menerimanya, ucapan syukur kami tersebut.
Dan bagi kami yang merasakan kedukaan, Tuhan sendiri berkenan untuk menghiburkan. Kami yang menjauh daripadamu, Tuhan yang mendekatkan, sehingga namamu tetap dimuliakan dalam kehidupan kami, ya Allahku. Bapa di surga, sepenuhnya kami menyerahkan untuk gerejamu tempat ini, GKJ Ngebyok. Tuhan berkati untuk seluruh Bapak Ibu majelis gereja yang telah Engkau utus untuk menjadi pemangku di kehidupan kebersamaan kami sebagai lembaga pelayanan. Biarlah motivasi kami adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan diberitakan. Biarlah Tuhan, Bapak Ibu majelis gereja tetap memiliki karib dengan Tuhan, tetap benar-benar dekat dengan Tuhan, setia merenungi, membaca, mendalami firman Tuhan sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan di kemajelisan, ya Allah. Dan kami berdoa untuk keluarganya juga Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan berikan hati yang mendukung dalam kehidupan keteladanan hidup sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk para pengurus komisi Tuhan, untuk tim tanggap darurat yang ada. Tuhan berkati supaya mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan baik. Biarlah pelayanan yang mereka dipercaya itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat benar-benar membuat mereka sukacita. Pembinaan kategorial, penanganan darurat situasi ini Tuhan, Engkau benar-benar memberikan kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami berdoa secara umum bagi bangsa ini. Bangsa ini Tuhan tetap berkati. Bangsa ini sedang mengalami hal-hal yang tidak terencana. Mari Tuhan, kondisi pandemik COVID-19 ini yang diperpanjang waktu untuk kami harus menjalani social distancing ataupun physical distancing. Mari Tuhan, biarlah ini semua dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi aturan bangsa ini yang mengambil pengaturan-peraturan dari dunia internasional sepakat untuk memutus mata rantai. Kami berdoa Tuhan supaya mereka-mereka yang berkarya di kesehatan, baik itu Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu perawat, ataupun petugas-petugas medis yang lainnya yang berkaitan dengan itu, ya Allah, biarlah mereka juga berkati. Tuhan sendiri yang berikan keselamatan jiwa, keselamatan raga bagi mereka, dan hidup mereka pun penuh dengan dedikasi untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, penyelamat kesehatan yang ada di dunia ini. Biarlah tangan-tangan panjang Tuhan untuk kami para donatur-donatur juga tergerak hati untuk memberikan suplemen yang baik bagi bangsa ini. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga kami bahu-membahu, gotong royong untuk menciptakan Indonesia menjadi semakin baik, ya Allahku. Allahku yang setia penuh rahmat, tentu masih banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang kurang kami katakan, Tuhan akan melengkapinya. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersyukur kepada Allah. Dan kita dibawa pada pemahaman rasa syukur kita di Mazmur 116 ayat 17 dan 18 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan namamu Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kidung jemaat yang mengungkapkan ku beri syukur, kami bersyukur, dan sebagainya. Mari kita pujikan di Kidung Jemaat nomor 287 bagian A. Bersama-sama kita pujikan.
Shalom Bapak Ibu. Setelah kita bersama-sama mencoba membayangkan secara simbolis di batin kita bahwa kita saat ini sedang memberikan persembahan kepada Allah, uang yang sudah kita tata, kita simpan terlebih dahulu, dan pengumuman berikutnya di beberapa hari ke depan akan disampaikan baik melalui berita WA Group ataupun melalui surat di majelis kepada jemaat, ya, atau barangkali ada cara-cara yang lain. Kita akan serahkan teknis persembahan itu seperti apa. Bersabar, tidak perlu berdebat bagusnya teknisnya seperti apa, sudah ada yang mikir gitu ya. Tapi penting secara rohnya, semangatnya kita doakan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memberikan semangat di hati kami untuk memberikan dengan rela rupa-rupa persembahan yang ada di benak hati kami. Sucikan, berkati, dan berkenanlah Engkau menerima kerelaan hati kami ini Tuhan. Belum terwujud, tetapi kami yakin Tuhan akan memberikan kekayaan bagi kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga pada minggu-minggu yang kami nanti sudah tetapkan, barangkali kami akan menyampaikan kepada jemaat secara teknis yang terbaik mana, yang kami sepakati yang mana, yang kemudian akan menjadi berkat bagi gereja, dan pelayanan kami semakin terbiayai. Pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, Tuhan juga berkati setiap pribadi yang mengelolanya. Bapakku yang setia penuh rahmat, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang ke-14. Kita akan baca di ayat 13 sampai 35. Kita akan bersama-sama baca demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku sudah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya,
Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Sebab jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tapi saya akan menyapa dulu untuk anak-anak. Shalom. Sekali lagi kurang keras. Shalom. Iya. Shalom sambil senyum. Shalom. Iya. Tuh ada yang masih belum senyum tuh. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengawali dengan bersama-sama mengajak untuk berinteraksi dengan anak-anak, ini artinya bahwa memang anak-anak itu penting bagi kehidupan bergereja. Anak-anak itu generasi yang kemudian itu saya sebut dengan masa depan kehidupan gereja. Jadi yang sia-siakan anak-anak tetap kita pelihara, kita didik. Sekolah minggu menjadi komponen yang penting untuk mengarahkan anak-anak menuju pada pendewasaan berkarakter iman. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, karena memang kita semua hidup di tengah-tengah perkembangan zaman yang percepatannya itu sering kali tidak kita duga. Contoh hari ini saja, bebaskah kita melakukan tugas tanggung jawab kita seperti sebelumnya? Sebelum ada social distancing, sebelum ada physical distancing, kita diminta
diarahkan di rumah saja. Apakah ini akan merugikan kita? Ya jelas ada, di pihak-pihak tertentu ada. Tetapi di pihak-pihak tertentu diharapkan untuk mengikuti arahan ini supaya aman, tidak menjadi pencetus dan tercetus di hidupnya. Nah, Bapak Saudara, mungkin di luaran yang di sana sini, di luar karya pembinaan gereja, terus dan sudah banyak menginformasikan tentang situasi Indonesia, dunia saat ini. Dan bagaimana sikap orang percaya? Kita didorong untuk hidup tetap berkobar, bersemangat dalam bahasa yang lain. Tapi di sana hidup kita, hidupku itu penuh dengan syukur. Nah, Bapak Saudara, firman yang sudah kita baca tadi di Lukas 14, Yesus bercakap-cakap dengan caranya yang seringkali dipakai, menggunakan bahasa-bahasa simbolis, bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa yang dipakai untuk memudahkan alur berpikir manusia memahaminya. Dan contohnya ketika dia berbicara, ketika engkau itu ingin mengadakan perjamuan, ya undanglah mereka yang miskin, yang buta, yang cacat, yang lumpuh. Itu supaya apa? Diibaratkan mereka-mereka yang tak berdaya, mereka yang tak punya kesempatan. Ambil mereka, kasih waktu bagi mereka untuk mereka ini mendapat bagiannya yang benar-benar untuk mengadakan saja mereka mungkin susah. Apalagi mereka diundang, diperhitungkan, itu juga susah. Sampai kemudian batasan-batasan di mana perumpamaan tentang bagaimana orang yang diperhatikan tetapi tidak seperti orang yang di atas tadi, yang butuh tadi. Tapi orang ini sudah merasa ya tidak penting gitu. Akhirnya berdalih, akhirnya beralasan, aku sibuk kok, aku repot, aku banyak kerjaan, aku sedang ada rencana begini, A, B, C, D, Z begitu. Dan apakah itu salah? Ya itu mereka. Ya tapi setidaknya perumpamaan yang Tuhan berikan ini memberi gambaran bagi kita semua. Contoh-contoh orang-orang seperti itu ya memang ya matur nuwun atau terima kasih. Dan kita yang mengundang juga harus lapang dada. Padahal ini berbicara mengenai sesuatu yang lebih besar yang nanti ya setelah ayat 35 kita akan kupas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memang berharap supaya setiap umatnya ini hidup dalam semangat, berkobar. Hidupnya ini penuh dengan wow gitu. Wow, semangat. Tetapi di sisi lain hidupnya juga penuh dengan syukur. Apapun yang terjadi. Sehingga ketika terberat sekalipun, apabila kita ini diharapkan memikul salib Tuhan Yesus Kristus yang akan berhadapan kita ini dengan tembok-tembok pemisah, sakit penyakit yang mendera kita. Seringkali kita patah arang, kok itu, kok ini tidak boleh, kok itu, ini tidak bisa. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya inilah konsekuensinya. Ya nggak boleh tidak semangat, tetap semangat. Makanya ketika banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan tetap semangat, dan hamba Tuhan yang lain menjawab dengan semangat bro, semangat my sister, itu keren sekali. Apa responnya itu berbalik arah yang positif. Nah, kemudian ketika kita semua hidup dalam suasana yang tetap bersyukur pada Tuhan, kita jadi orang bermanfaat, orang yang berguna. Apapun profesi kita, kita mau jadi musisi yang hebat, kita mau jadi pemusik yang handal, kita mau jadi penceramah yang handal, kita mau jadi orang yang hidup di proyek pembangunan, pertanian, nelayan, atau di bidang instalasi listrik, atau juru kamera seperti yang di hadapan saya ini. Tidak gampang mengoperasionalkan kamera dengan
nada suara yang didengar enak seperti apa. Lakukan saja. Yang penting pokoknya ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan kemuliaan Tuhan itu bagian dari ucap syukur kita. Berkobar, semangat. Tapi di sisi lain ya kita ini hidup dalam syukur atas keberadaan, talenta, karunia, pemberian Tuhan. Saya bersyukur masih diberi kesehatan sampai sekarang. Bapak Ibu harus bersyukur. Jangan merasa bahwa itu semua karena usaha Bapak Ibu Saudara, tapi oleh karena memang Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara sampai hari ini sehat. Bagi yang sakit jangan menyerah, jangan berputus asa. Wah, aku tidak diberkati. Tidak. Apalagi ada di bagian sana yang kebetulan melihat video ini dan bukan warga GKJ Ngebyok. Wah, aku terpapar COVID-19. Tenang. COVID-19 saya tegaskan bukan hukuman Tuhan. Memang dipakai, ya diizinkan terjadi. Tetapi bukanlah ini hukuman. Coba refleksi hidupmu. Kalau engkau menganggap ini hukuman, bertobatlah. Tetapi saya jelaskan bahwa COVID-19 bukan hukuman Tuhan. Terjadi seizin Allah. Ini akan membawa kita pada nilai-nilai persekutuan kita, kegotong royongan kita. Yo, tetap pedulikan hidup ini, jaga kesehatan, tetap jaga diri, situasi apapun, seperlunya saja kalau kita ini melakukan aktivitas-aktivitas saat ini supaya kita tidak menjadi penyebab atau kita tertulari, ya, tanpa gejala menulari orang lain juga, atau gejala ringan menulari orang lain juga. Rugi kan? Kita bisa jadi malu, ya. Walaupun COVID-19 bukanlah tipologi penyakit yang memalukan. Orang yang sakit dan terpapar itu adalah semuanya oleh karena waktu yang ditetapkan oleh kehidupan ini, ya, karena ketidakhati-hatian atau karena memang ketidaksengajaan atau yang lain-lain. Yang penting tidak menyalahkan siapapun, ya. Bapak Ibu tetap harus berbicara positif, berpikir positif bahwa orang yang terdampak, negara-negara yang dengan ratusan orang meninggal itu salah mereka, bukan. Ya, jangan menjadi hakim-hakim di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Jadilah tetap orang beriman yang hidup berkobar, semangat menebar optimisme, menyebar tentang kebaikan, karena hidup kita ini diproyeksikan ke depan untuk tetap menjadi pribadi yang bersyukur. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, memampukan Bapak Ibu Saudara tetap sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita saat teduh sejenak. Kita lanjutkan dengan bersama-sama kita berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menguji lagi nama Tuhan, dan kita tetap tidak menyerah oleh situasi apapun. Kidung Jemaat nomor 54 kita pujikan bersama-sama, tak kita menyerah.
menyerah. Mari kita konsisten dengan itu. Dan sebelum kita pulang, Bapak Saudara, satu hal yang penting yang pastoral gereja ingin tegaskan bagi kehidupan para pegiat-pegiat kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, ataupun bagian-bagian yang lain. Tetaplah semangat, jangan menyerah. Tuhan tetap menyertaimu. Tuhan tetap menyertaimu. Bapak Saudara, mari kita satu hati dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala masa, malah kita menguatkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, satunya hati kita menunjukkan bahwa kita adalah gerejanya, dan gerejanya terimalah perlindungannya dengan berkatnya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menaungi, melindungi Bapak Ibu Saudara kini sampai sepanjang segala masa. Amin.